Halo, ketemu lagi sama Bang Timur. Di video ini, gue bakal ajak kalian nostalgia ke komik klasik di tahun 69 yang jadi salah satu komik penting dari jagoan kita yang satu ini. Yes, hari ini kita bakal bahas komik cetak ulang Gundala berjudul Dokumen Candi Hantu tahun 2005. Seperti biasa, gue akan bahas komik ini mulai dari sisi profil, cerita, gambar dan teks, dan diakhiri dengan kesan keseluruhan. Jangan lupa juga ulasan ini murni opini gue aja, jadi kalian bisa setuju, bisa enggak sama video ini. Sebelumnya, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Oke, kita langsung aja lihat profilnya ya. Komik hitam putih dengan tebal 64 halaman ini adalah versi cetak ulang oleh penerbit Bumi Langit pada tahun 2005. Awalnya, komik ini diterbitin pertama kali sama Kencana Agung pada tahun 1969 dan merupakan komik ketiga dari serial Gundala di masa itu setelah judul Gundala Putra Petir dan Gundala Perhitungan di Planet Chofox. Kalau sesuai kategori jagat Bumi Langit sekarang, berarti komik ini masuk ke jagat pusaka ya. Komik ini ditulis dan digambar oleh Pak Harya Suryaminata atau Hasmi. Cover yang terkesan misterius dengan bayangan wajah di balik candi dan warna latar ungu gelap ini diilustrasikan juga oleh beliau dengan bantuan desain oleh Iwan Gunawan dan Tony Masdiono. Naskah pada komik cetakan ini juga di-touch up oleh Andi Wijaya, Iwan Gunawan, Suryo Rimba Suroto, dan Syamsuddin. Di cover belakangnya kita bisa lihat desain sampul dari cetakan perdana tahun 1969 dan ada juga sinopsis cerita serta sosok Gazul sebagai musuh utama Gundala. Karakter Gazul sendiri sempat muncul di film Gundala tahun 2019 dengan nama lengkap Gani Zulham, bukan Margazuli ya, dan diperanin sama Aryo Bayu. Komik ini dijual seharga Rp16.500 pada tahun 2005 dan masih bisa ditemuin di beberapa marketplace dengan harga yang beragam. Di halaman awal komik ini, kita bisa lihat juga profil singkat Hasmi serta visi misi perusahaan Bumi Langit waktu itu. Kalau sekarang kayaknya penggemar superhero mana sih yang gak kenal sama Bumi Langit, terutama setelah rilisnya Bumi Langit Cinematic Universe. Di halaman belakang ada juga alamat situs bumilangit.net dan www.comicindonesia.com yang udah gak aktif di tahun 2020. Tapi ada juga nih daftar 23 seri petualangan Gundala yang sempat terbit sampai tahun 1982. Menarik banget kan halaman-halaman bonusnya? Sekarang mari kita ulas bagian ceritanya ya. Kisah di komik ini merupakan kelanjutan langsung dari cerita Gundala berjudul Perhitungan di Planet Chofox. Di komik ini, setelah 4 bulan menghilang, akhirnya Sancaka kembali dan dengan nama Gundala untuk pertama kalinya mulai beraksi di bumi. Berawal dari kunjungan Sancaka untuk memberi selamat atas pertunangan Minarti mantannya dengan Insinyur Sutarna, seorang ahli purbakala, ternyata dia dapat kabar kalau Profesor Kusuma, ayah Tarna, diculik sama gerombolan kriminal. Ternyata, sang penculik nampaknya ingin mencuri dokumen Candi Hantu. Dokumen hasil penyelidikan Profesor Kusuma yang ngasih tahu tentang harta terpendam yang melimpah di candi yang telah dibangun dari masa kerajaan Kalingga itu. Singkat cerita, Gundala berhasil menginterogasi para penculik yang dia temui dan mengetahui bahwa dalang dibalik semua ini adalah Gazul. Dia pun lalu berhasil masuk ke markas Gazul, nyelamatin Profesor Kusuma dan akhirnya ngeringkus Gazul untuk diserahin ke polisi yang dia panggil ke tempat kejadian. Komik ini diceritain dengan alur maju yang sederhana, diselingin dengan beberapa pertempuran melawan anak buah Gazul termasuk si manusia robot. Sancaka sebagai protagonis juga masih nerusin motivasi yang dia yakini di 2 komik sebelumnya, yaitu menumpas segala bentuk kejahatan di bumi sebagai Gundala. Dalam hal ini, nyelidikin penculikan Profesor Kusuma ya. Komik ini dianggap penting karena disinilah musuh bebuyutan Gundala yaitu Gazul pertama kali muncul. Walaupun belum terlalu dijelasin nih latar belakang atau kemampuannya di luar mengorganisir sekelompok kriminal dengan peralatan canggih. Motivasi Gazul juga nggak terlalu terungkap di sini sehingga dia berperan seperti penjahat superhero pada umumnya dan belum terlalu jadi hambatan yang berarti buat Gundala. Trivia sedikit nih, kabarnya nama Gazul diambil dari kata Gajul yang artinya menendang kata Pak Hasmi. Beliau emang suka ngasih nama-nama aneh sih di covernya. Penceritaan di sini gua rasa cukup padat ya, dari momen ke momen, bahkan ada bagian yang membuat pembaca cukup merasakan ketegangan saat Profesor Kusuma hampir terbunuh sebelum diselamatkan oleh Gundala. Berbeda dengan 2 komik sebelumnya yang kental dengan fiksi ilmiah, di komik ini Hasmi terlihat mulai membumikan kelokalan jagoan kita dengan setting harta di suatu candi. Meskipun nuansa fiksi ilmiah masih kita temuin di Gazul sebagai penjahat yang relatif canggih.
Keahlian bela diri dan kelincahan jagoan kita saat ngelawan musuhnya juga ditunjukin di sini. Disertai dialog-dialog yang lugas di antara para karakternya, tentunya bikin komik ini makin asik dibaca. Setelah bahas cerita, yuk kita ulas dari sisi gambar dan teksnya. Untuk gaya gambar, rasanya Pak Hasmi terpengaruh dengan gaya semi-realis yang sempat muncul di komik barat pada masa itu. Permainan bayangan serta garis yang lugas bikin gua ngerasain nuansa film noir hitam putih klasik. Pada beberapa panel, beliau juga bikin gambar latar atau situasi di sekitar karakter yang cukup detail. Untuk desain karakter, Gundala sendiri masih digambarin dengan kostum yang muncul di 2 judul sebelumnya. Adapun Sancaka dan karakter lainnya seringkali muncul dengan wajah serius dengan asiran bayangan dari berbagai sudut. Desain Ghazul sendiri nggak terlalu menonjol, kecuali dari gaya rambutnya dengan baju semacam safari yang memiliki jubah tergantung dari bahunya. Untuk urusan world building, komik ini nggak sefantastis 2 komik pendahulunya yang bawa kita ke planet lain. Secara umum, kita hanya berpindah-pindah dari kawasan perumahan di kota, markas Ghazul yang futuristik, serta candi hantu dan hutan di sekitarnya, yang semuanya ada di planet bumi. Tapi rasanya ini disengaja nih oleh Hasmi untuk mulai nunjukin unsur lokal dan membumi dalam ceritanya. Satu hal unik terkait pengembangan semesta ini adalah adanya anak buah Ghazul yang nyebut-nyebut nama Godam, superhero dari komik Indonesia lain yang dibuat oleh WITNS sahabat Pak Hasmi. Artinya, pembaca secara nggak langsung bertanya-tanya nih mengenai hubungan Godam, Gundala, dan musuh-musuhnya, serta secara nggak langsung men-set latar di mana dunia Gundala adalah dunia di mana para superhero Indonesia tinggal. Menarik ya? Untuk paneling, sebagaimana komik Indonesia di era 70-an, dalam satu lembarnya kebanyakan mengikuti format 2 sampai dengan 3 panel besar yang muncul di tiap halaman. Di beberapa halaman terdapat sedikit penyesuaian, tapi secara umum masih pakai layout simple khas komik klasik Indonesia itu. Untuk panel favorit sih rasanya gue suka banget dengan panel nomor 58 dan 59 yang nunjukin Gundala secara akrobatik dalam menghindari senjata dari anak buah Ghazul. Kocak sekaligus keren lihat aksinya. Sebagai komik yang di-touch up dari versi klasiknya, pastinya komik ini mengalami perubahan teks seperti perubahan ejaan lama pada masa itu jadi ejaan baru yang disempurnain di saat ini. Salah satu yang menurut gua khas dari komik Indonesia adalah dialognya. Di sini gaya bicara formal digabung dengan berbagai teriakan atau celaan dan secara umum dialognya pun nggak bertele-tele. Bahkan cenderung membantu menjelaskan momen yang terjadi dalam suatu panel. Ghazul juga sempat ngeluarin beberapa kata-kata yang cenderung kasar ya. Tapi namanya juga penjahat, ya nggak? Gundala pun sering kita temui bergumam, sedangkan di sisi lain, beberapa eksposisi atau penjelasan deskriptif juga dipakai buat jelasin hal-hal tertentu, misalnya kondisi candi hantu. Satu hal menarik yang gue temukan di sini adalah catatan kirim salam dari Pak Hasmi selaku komikus. Rasanya ke WIT ya namanya. Memang, berkirim salam lewat komik ini pernah jadi suatu budaya unik di masa itu, di mana banyak banget seniman komik bermunculan karyanya dan mereka saling kenal dan saling dukung. Buat gua, ini jadi easter egg yang menarik untuk dicatat dan nunjukin keguyuban mereka sebagai seniman. Nah, jadi gimana kesan gua terhadap komik Gundala Dokumen Candi Hantu ini? Sebagai pembaca komik, gue sangat mengapresiasi restorasi atau cetakan ulang komik klasik yang bisa gue bilang bersejarah ini. Terlepas dari penceritaan dan gambar yang mungkin terlalu simpel untuk selera modern, tapi komik ini jadi salah satu milestone penting dari era keemasan komik Indonesia. Setelah baca pun, gue ngerti kenapa komik ini digemari. Karena cerita ini ngasih hiburan yang menggugah imajinasi lewat sepak terjang Gundala dengan kekuatan supernya, tapi tetap dekat dengan keadaan masyarakat lokal, tunjukin dari setting candi. Oke, mungkin itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!